Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Haryandira dari Fakultas Hukum semester 3 non-reguler dengan NPM saya 7420121172. Dalam pertemuan kedua ini saya akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama yaitu percobaan. Namun di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur percobaan. Dalam unsur-unsur percobaan itu ada 3. Yang pertama adanya niat, yaitu sikap batin dan tidak bisa dipidana. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat juga ada bersifat jahat dan berbeda dengan kesengajaan. Ada juga yang kedua yaitu ada pemulaan pelaksanaan. Contoh kasusnya kesengajaan dan pelaku berjumlah dari 1 orang karena adanya persuruhan. Seperti bakar rumah. Kayak contohnya itu saya dan si B. Lalu saya dan si B ini merencanakan untuk membakar rumah. Karena saya dan si B secara tahu, lalu saya ke si B ini menyuruh untuk melakukan pembakaran rumah. Lalu saya akan melaporkan bahwa saya ada kejadian bakar rumah dan itu kan akan mendapatkan asuransi. Tapi dengan menurut saya dengan secara sadar juga ya. Nah, itu contohnya seperti bakar rumah karena ingin mendapatkan asuransi. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, itu adanya penghalang fisik, akan adanya penghalang fisik, lalu adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri yaitu ada 2, pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua yaitu tindakan penyelesaian. Nah, maka dari unsur percobaan ini tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak akan tindak pidana. Langsung saja di sini ada percobaan mampu dan tidak mampu, yaitu ada pula objek dan subjeknya. Dalam objeknya yaitu perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu, yaitu ada objek tadi yaitu menitik beratkan pada sifat berbahaya perbuatan. Lalu pada subjeknya tidak mengenal perbuatan tersebut melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak perilaku tindak pidana. Lalu ada pemidanaan terhadap percobaan, itu ada 3. Yang pertama, karena undang-undang mengatur sedemikian. Yang kedua, dasar kecualian karena sanksi pokoknya terlalu ringan. Yang ketiga yaitu kepastian bagi penegak. Lalu di sini juga ada percobaan di luar KUHP, yaitu contoh kasus perjudian ada di pasal 303 atau 303 bis. Melakukan kedua kalinya. Jadi maksud melakukan kedua kalinya karena yang pertama sudah tertangkap, lalu yang kedua kalinya tertangkap lagi. Dan percobaan di luar KUHP itu tidak berlaku. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPA. Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP khusus tidak berlaku, tidak mengenal percobaan
dianggap perbuatan selesai. Nah, dalam pertemuan kedua ini cukup sampai terakhir yaitu percobaan di luar KUHP. Akan ada hukum pidana lanjutannya di part ketiga. Cukup sekian dari pertemuan kedua ini. Mohon maaf bila ada perkataan saya kurang jelas, kurang mengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.